Hari ini saya minta kepada Anda 1 kali 25 jam membawa ijazah asli. Asli ya, asli, bukan katanya, asli. Ini siapa juga ini nyuruh-nyuruh Presiden Joko Widodo. Buktikan kalau ijazah Anda itu palsu, asli. Ngotot-ngotot sekali. Jadi publik meminta kepada Presiden Jokowi untuk datang ke pengadilan. Publik siapa? Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah ini ya, padahal kemarin Presiden Jokowi ya sudah menemui FIFA dan melakukan kunjungan-kunjungan kerja dimanapun berada. Dan bahkan juga tentang ijazah palsu Presiden Joko Widodo juga sudah dibantah lah oleh teman-teman sejawatnya. Dan bahkan Rektor UGM juga sudah dibantah. Dan bahkan juga ada klarifikasi dari SMA 6 Surakarta dan membantah jika ijazah Presiden Joko Widodo itu palsu, yaitu ijazah presiden adalah asli yang dikeluarkan oleh pihak SMA dan bahkan juga SMP juga sudah mengklarifikasinya. Tetapi ya tetap ngotot saja ya seperti ini ya. Ngotot yaitu memaksa hakim untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo langsung ke pengadilan. Nah saya memang jadi bingung ya. Presiden Joko Widodo adalah orang nomor 1 di Indonesia. Pasti banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan presiden. Jadi menurut saya ini sungguh kacau banget. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Denny Siregar. Gimana gua bisa jadi oposisi kalau begini? Gak sanggup gua nurunin IQ ke level serendah ini. Cuman mereka yang bisa. Ini bahkan terlihat sangat ngotot-ngotot sekali. Jadi publik meminta kepada Presiden Jokowi untuk datang ke pengadilan. Publik siapa? Saya nggak mau masuk dalam lingkaran kamu. Nggak mau saya. Saya bukan publik yang lo maksud. Buktikan kalau ijazah Anda itu palsu, asli. Bawa. Kalau ijazah Anda itu palsu. Kalau ada itikat baik dari Presiden Jokowi, tinggal datang ke persidangan, bawa bukti-bukti asli, selesai. Sungguh keras kepala, sungguh sangat keras kepala sekali. Saya tidak mau sebenarnya menanggapi hal seperti ini. Ini nanti kalau ditanggapi terus ya, dia akan semakin senang lah, akan semakin terus menerus, yaitu ya membuat kehebohan yang tidak penting sekali. Bahkan dari sini juga ada. Hari ini saya minta kepada Anda 1 kali 25 jam membawa ijazah asli. Asli ya, asli, bukan katanya, asli. Ini siapa juga ini nyuruh-nyuruh Presiden Joko Widodo. Aduh. Minta untuk hadir hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih. Bagaimana? Coba kita lihat komentar-komentarnya. Gak usah diurusi yang ginian bang. Lo bercanda-bercanda aja masih Bunda Korla. Kok ngatur-ngatur RI 1? Sekalian nitip di pengadilan Drun. Ni ulah mujasa yang haram. Alumnus SMP Kristen Battle tak pernah di madrasah. Kenceng banget bacotnya. Stres dia Kak Emma. Sangat susah sekali ya menghadapi orang-orang seperti ini. Bayangkan, padahal sudah rektor UGM yang maju, tetapi ya tetap aja seperti ini. Walaupun Presiden Joko Widodo datang di pengadilan, ya tetap sajalah mereka pasti juga tidak percaya dan pasti akan panjang banget. Jadi menurut saya tidak usah ditanggapi lah, tidak usah ditanggapi. Biarkan dia keluar-keluar seperti ini, gak usah ada yang ngurus lah, percuma. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdata gugatan ijazah palsu Joko Widodo pada Selasa 18 Oktober 2022. Dalam sidang ini, pengacara menyindir Jokowi yang diwakili tim kejaksaan. Sidang itu diluar sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan dihadiri oleh puluhan ibu-ibu. Sidang ini juga tak dihadiri oleh penggugat Bambang Trimulyono yang tengah mendekam dalam tahanan. Bambang Tri dijadikan tersangka pada pekan lalu. Tim kuasa hukum Bambang, Egy Sujana, menyampaikan keberatannya dalam sidang itu. Ia menyayangkan tim kejaksaan yang hadir mewakili Jokowi. Menurutnya, Jokowi di kasus ini tak perlu dibela oleh jaksa karena sifatnya perdata. Ini persoalan pribadi Jokowi. Kenapa diwakili kejaksaan? Kan bukan urusan negara, ini perdata, kata Egy dalam persidangan tersebut.
Egy menuntut majelis hakim menghadirkan Jokowi di sidang berikutnya sebab ia meyakini ini dokumen bagi Jokowi untuk membuktikan kebenaran ijazahnya. Mohon kecermatan majelis dalam panggilan ke depan Presiden Jokowi harus hadir. Kenapa dia tidak hadir? Kalau memang dia nggak ada kepalsuan, ya hadir dong, ujar Egy. Egy mendesak majelis hakim agar mengambil putusan di sidang berikutnya bila Jokowi tak hadir. Ia berharap majelis hakim tak beralasan lagi untuk menunda-nunda sidang. Ia juga menilai Jokowi tidak gentle menghadapi sidang tersebut. Kalau pekan depan Jokowi nggak hadir, putuskan saja ijazah palsu karena nggak berani datang. Jangan jawaban pengadilan nggak berwenang, kata Egy. Selain itu, Egy menyinggung otoritas majelis hakim dalam mewujudkan keadilan. Yang mulia itu dimuliakan, kok tergugat dipanggil nggak dianggap? Oleh karena itu, dengan hormat ini sidang terhormat. Setiap warga negara sama rata dan sama hukum tanpa kecuali, tegas Egy. Diketahui gugatan tersebut diajukan oleh Bambang Trimulyono yang terkenal sebagai penulis Jokowi Undercover pada Senin 3 Oktober 2022. Sedangkan pada tergugat adalah Presiden Joko Widodo tergugat 1, Komisi Pemilihan Umum tergugat 2, Majelis Pemusyawaratan Rakyat tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tergugat 4. Dalam petitumnya, Bambang meminta PN Jakpus menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Bambang juga meminta PN Jakpus menetapkan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kepalsuan, sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA atas nama Joko Widodo. Bunyi poin petitum Ketua Bambang dikutip dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP PN Jakpus pada Rabu 5 Oktober yang lalu. Dalam poin petitum ketiga, Bambang menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu. Dokumen itu digunakan sebagai kelengkapan syarat pencalonan Jokowi untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menunda sidang gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo selama 2 pekan. Keputusan itu diambil lantaran surat kuasa 4 pihak tergugat dan penggugat belum lengkap. Jadi, untuk sidang hari ini, kelengkapan mengenai legal standing masing-masing pihak belum lengkap, maka sidang akan ditunda. Kita tetapkan sidang berikutnya pada Senin 31 Oktober jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, ujar Ketua Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat pada Selasa 18 Oktober. Persidangan ini terkait dengan dugaan yang dilayangkan oleh Bambang Trimulyono, penulis buku Undercover. Bambang tak menghadiri sidang karena sedang ditahan Bareskrim Polri atas kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Pihak tergugat yaitu Presiden Joko Widodo tergugat 1, Komisi Pemilihan Umum tergugat 2, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tergugat 4. Jokowi diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, sedangkan 3 tergugat lainnya diwakili oleh kuasa hukum. Untuk penggugat, kami terima surat kuasa. Untuk syarat-syarat harus dilengkapi, tutur hakim. Untuk tergugat 1, Presiden Joko Widodo, secara hukum kami menyatakan belum hadir karena belum ada surat kuasa. Nanti akan kami panggil lagi untuk tergugat 2, 3, dan 4. Sudah ada surat kuasanya, tapi masih harus dilengkapi, lanjut hakim. Kuasa hukum penggugat Edi Sugana mempertanyakan Jokowi diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Ia pun memohon agar Majelis Hakim memanggil Jokowi untuk hadir langsung dalam persidangan berikutnya. Satu hal yang perlu diingatkan bahwa ini persoalan personal pribadi Jokowi mengapa diwakili kejaksaan. Kejaksaan kan pengacara negara, jadi tolong diberi tahu ini berdata, kata Egy.